Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Ahlan wa sahlan kepada para peserta kelas Sirah, solihin wa solihat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi sore ini, alhamdulillah berkat karunia Allah, kita diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul kembali. Dan kepada para solihin wa solihat serta yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Semoga materi sirah kali ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Materi sore ini akan dibawakan oleh Ustadz Murtado Ibawi yang alhamdulillah sudah membersamai kita. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan. Yang mana materinya kali ini temanya adalah hijrah ke Habasyah yang terjadi pada fase Mekah tahun kelima Hijriah. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Al-Ustadz Ibawi untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Silakan Ustadz. Syukran Ahmad, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Salihin salihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama mengkaji, mempelajari biografi perjalanan hidup manusia terbaik, qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita sore hari ini tentang hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum ke Habasyah. Peristiwa ini terjadi di bulan Rajab, tahun kelima kenabian. Jadi pekan yang lalu kita sudah bahas ketika Rasulullah SAW menjaharkan dakwah. Jadi dakwah masuk periode atau fase jahriyah. Beliau berdakwah secara terbuka. Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami intimidasi, mengalami bukan hanya tekanan psikis, tapi juga gangguan yang sifatnya fisik. Dan ini dirasakan berat. Saya akan share screen dulu. Kondisi di Mekah, para sahabat saat itu, tekanan dari orang-orang Quraisy, dari tokoh-tokoh Quraisy itu meningkat sejak dakwah jahriyah. Kemudian pertumbuhan kaum muslimin meningkat. Jadi setiap hari atau semakin hari, semakin lama, semakin banyak orang-orang Mekah, yang mana orang Mekah ini kebanyakan adalah orang-orang yang berdarah Quraisy. Semakin lama semakin banyak yang masuk Islam. Jadi ketika mereka semakin ditekan, bukan mereka semakin surut jumlahnya, tapi tetap semakin banyak. Di sisi lain, ketika kaum muslimin terus ditekan, terus diintimidasi, para sahabat tidak diperkenankan melakukan perlawanan fisik atau konfrontasi terhadap orang-orang musyrik. Jadi mereka radhiyallahu anhum di fase ini meskipun berat, tapi mereka tetap diperintahkan untuk bersabar. Sampai ada kisah yang sangat terkenal, salah seorang sahabat, Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala tad'u lana, wa Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan kami?
Dan kita tahu para nabi kalau sudah berdoa kepada Allah Ta'ala, mendoakan keburukan untuk kaumnya, kita bisa lihat kondisinya, kita bisa lihat kesudahannya, kita bisa lihat kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan atau menjawab permintaan Khabbab bin Arad itu, padahal Khabbab bin Arad ini termasuk sahabat yang mendapatkan di atas api, tapi Rasulullah justru marah kepada beliau dan mengatakan kalian ini tergesa-gesa. Kemudian beliau ceritakan bahwa umat-umat terdahulu ada yang disiksa, ada yang disisir rambutnya dengan besi sampai terkelupas kepalanya, ada yang dibenamkan dalam tanah dan hanya terlihat kepalanya, kemudian digergaji, dibelah menjadi dua, dan seterusnya. Kemudian turun ayat yang menggambarkan atau yang memerintahkan bersabar, Alif Lam Mim, surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mereka mengatakan mengaku beriman, kemudian mereka belum diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar nyata mana yang orang-orang yang jujur imannya dan mana orang-orang yang dusta iman. Nah, kemudian sampai di titik ini perlu upaya menyelamatkan dakwah. Baru mulai tumbuh. Ini kalau tidak dijaga baik-baik, bisa diinjak kucing saja mati. Kita nanam cabai misalnya, diinjak kucing baru ini kita tebar benih, baru tumbuh benihnya, diinjak kucing sudah selesai. Dimakan semut sudah selesai. Maka perlu diamankan. Sama juga di fase ini, dakwah yang benih-benih dakwah yang ditebar oleh Rasulullah SAW ini baru tumbuh, baru mulai tumbuh. Maka ketika mendapatkan intimidasi, tekanan yang sangat berat, perlawanan yang sangat kuat dari golongan Al-Mala', tokoh-tokoh Quraisy, itu perlu. Jadi seandainya terjadi kemungkinan terburuk dakwah diberangus di Mekah, maka tetap ada benih-benih yang selamat. Kalau yang di Mekah itu diberangus semuanya, maka tetap ada benih-benih yang diselamatkan, diamankan, yang tetap akan dapat melanjutkan pertumbuhan dakwah. Nah, kira-kira seperti itu gambaran yang terkait dengan hijrah ke Habasyah. Kemudian tentang isyarat hijrah, di fase-fase ini turun beberapa ayat atau surat di dalam Al-Quran yang menjadi mukaddimah, menjadi gambaran ini bagaimana Allah Ta'ala mentarbiyah, membina, menyiapkan para sahabat, mendidik para sahabat sebelum ada perintah kepada mereka, mereka sudah disiapkan terlebih dahulu. Ayat-ayat yang turun menggambarkan kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, menggambarkan kondisi-kondisi seperti itu yang pernah dulu dialami oleh umat-umat sebelum mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Di fase ini turun ayat Al-Quran di surat Al-Kahfi. Ini kita bisa sambil yang punya bukunya Ar-Rafiul Maktum sambil dibuka bukunya sambil disimak di situ. Syekh Shafiur Rahman Al-Barakfuri menjelaskan. Jadi di fase ini sebagai mukaddimah itu turun surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ada 3 kisah utama. Ada kisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah tentang bagaimana para pemuda yang beriman melarikan diri, menyelamatkan iman mereka. Kemudian juga ada kisah Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Di situ salah satu hikmahnya adalah bahwa sesuatu yang zahir, yang nampak, yang kasat mata itu hakikatnya tidak selalu demikian. Kalau dalam fase ini, di fase Mekah ini, di fase Makkiyah, di tahun ke-4 ke-5 Hijriah, ketika dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabat itu ditekan, dihambat, dan terasa berat, tidak selalu seperti itu hakikatnya dan tidak selalu seperti itu nanti endingnya.
Jadi Allah berikan gambaran. Kemudian kisah tentang Dzulkarnain yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Secara tersirat, kisah tentang Dzulkarnain ini menggambarkan bahwa Dzulkarnain yang bisa melanglang bulan dari ujung barat sampai ujung timur itu menggambarkan bahwa bumi ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu turun ayat di surat Az-Zumar yang menjelaskan tentang hijrah. Secara khusus di surat Al-Kahfi ada ayat yang ke-16 yang menjelaskan, menggambarkan Ashabul Kahfi ketika mereka lari menyelamatkan agama mereka. Wa idzaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Ini tentang izal atau tentang mengasingkan dirinya, melarikan dirinya. Uzalnya Ashabul Kahfi. Mereka memisahkan diri, melarikan diri dari ma ya'buduna illallah, dari kesyirikan. Fa'u ilal kahfi, perintah Allah Ta'ala agar mereka berlindung di dalam gua. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum. Kemudian surat Az-Zumar ayat ke-10, qul ya ibadi, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada para sahabat, ya ibadi, ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum, wahai hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, kepada orang-orang yang berbuat ihsan di dunia ini, mereka mendapatkan hasanah, mereka mendapatkan pahala. Wa ardullahi wasi'ah, isyarat dari Allah Ta'ala bahwa bumi Allah itu wasi'ah, bumi Allah itu luas. Kalau kalian ditekan, dihambat, disiksa, diancam, diintimidasi di Mekah, bumi Allah yang lain itu sangat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah akan penuhi pahala bagi orang-orang yang bersabar itu, ajruhum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan tanpa perhitungan, tanpa hitung-hitungan atau tanpa batas. Nah, kemudian Rasulullah SAW nanti memerintahkan kepada para sahabat agar hijrah ke Habasyah. Pertanyaannya, kenapa kok Habasyah? Kenapa bukan yang lainnya? Kenapa tidak pilih yang dekat-dekat saja? Kenapa tidak pilih yang di Jazirah Arab? Di Jazirah Arab ada banyak pilihan tempat, sangat luas. Ada kabilah-kabilah di luar Mekah yang bisa atau yang punya hubungan dengan Mekah yang bisa diatur hubungan untuk nanti bisa dititipkan para sahabat di sana. Ada Bani Saqif di Taif, ada Hawazin di Hunain, ada Bani Hanifah, ada Ghatafan, ada Bani Bakar, Bani Amir, dan lain-lain. Kenapa Rasulullah SAW tidak memilih kabilah-kabilah ini? Kenapa nanti jauh-jauh nyebrang laut, beda negara kalau sekarang, bahkan beda benua, Habasyah, kenapa jauhnya seperti itu? Salah satu hikmahnya adalah Rasulullah memilihkan tempat yang jauh itu, dan beliau tidak menitipkan para sahabat ini kepada salah satu dari kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab, karena kabilah-kabilah ini, kabilah-kabilah yang ada di luar Mekah, baik yang di Taif, di Hunain, di berbagai tempat ini di Jazirah Arab, kabilah-kabilah ini berada di bawah pengaruh kuat Quraisy, di bawah hegemoni Quraisy. Jadi Quraisy itu pengaruhnya sangat kuat sekali, sangat disegani, sangat dihormati. Jadi kalau mereka nanti minta pulangkan, kalau nggak pulangkan kami akan gempur kalian. Ini bisa selesai, nanti para sahabat dipulangkan. Dan nanti kan itu yang terjadi. Orang-orang Quraisy mengutus utusan ke Habasyah agar para sahabat itu dipulangkan. Kita bayangkan kalau itu terjadi di salah satu kabilah di Jazirah Arab itu, mereka takut, mereka sangat segan, mereka sangat hormat kepada orang-orang Quraisy. Kenapa tidak ke kota Madinah yang dulu masih bernama Yasrib? Jadi saat itu Madinah masih belum menjadi pilihan, karena Madinah yang waktu itu masih bernama Yasrib ini yang bergejolak terus. Di situ terjadi perang saudara yang berlarut-larut bertahun-tahun, perang saudara yang diwariskan turun-temurun. Kemudian orang-orangnya masih
musyrik dan tidak ada yang masuk Islam. Belum ada yang masuk Islam satupun di waktu itu. Kemudian kenapa tidak ke Irak? Hirah, kerajaan Hirah. Karena di kerajaan Hirah atau di Irak ini wilayah ini atau kerajaan ini ada kerajaan, ada rajanya, ada yang berkuasa di sana, ada rakyat. Tapi ini di bawah pengaruh Persia, dan kita tahu Persia ini musyrik. Kenapa tidak ke Syam? Di Syam ada kerajaan Ghassan. Ini juga tidak menjadi pilihan karena Ghassan itu tidak independen, tidak merdeka sepenuhnya. Ghassan itu di bawah pengaruh Romawi, semacam perpanjangan tangan dari Romawi yang ada di Jazirah Arab, di Syam. Sebagaimana Hirah, ini semacam perpanjangan tangannya Persia. Kenapa tidak ke Mesir? Mesir juga sama. Mesir itu wilayah jajahannya Romawi. Kenapa tidak ke Yaman, ke selatan? Yaman juga waktu itu di bawah Persia. Kemudian, mengapa Habasyah? Habasyah itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Kekurangannya kalau ke Habasyah, jauh dari sisi jarak. Kemudian jauh juga dari sisi kultur, dari sisi kebudayaan, adat kebiasaan, jauh. Bahasanya juga tidak sama, bukan bahasa Arab. Beda kalau masih di Jazirah Arab, bahasa mereka masih sama. Adat kebiasaan masih mirip. Tapi kok ke Habasyah ini kan jauh, kemudian banyak perbedaan. Tapi jauh ini betul ini sebagai kekurangan di satu sisi, tapi di sisi lain ini juga kelebihan. Ini salah satu. Jadi jauh dari sisi jarak, ini kekurangannya jauh, tapi ini jarak ini menjadi satu kelebihan juga karena orang-orang musyrik, orang-orang Mekah tidak mudah untuk melakukan intervensi ke Habasyah. Di samping juga faktor-faktor yang lain. Nah, kelebihannya Habasyah itu rajanya raja yang adil. Dan Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada para sahabat, pergilah kalian ke Habasyah karena di sana salah satu alasan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah karena di sana ada raja yang adil, yang tidak menzalimi siapapun yang minta perlindungan ke sana, atau tidak menzalimi siapapun yang ada di sana. Jadi salah satu kelebihannya adalah keadilan rajanya, keadilan Najasyi. Jadi Najasyi itu gelar untuk raja di Habasyah. Nama aslinya Ashamah. Rajanya selain adil juga soleh. Rajanya beragama Nasrani. Kemudian antara Mekah dan Habasyah itu sudah lama terjalin hubungan dagang. Dan ini disebutkan di riwayat Imam At-Tabari, riwayatnya Imam At-Tabari, dan di Dalailun Nubuwah juga disebutkan bahwa bumi Habasyah itu punya relasi dagang dengan Mekah. Jadi orang-orang Mekah itu sudah punya sebagian orang Mekah sudah punya relasi di Habasyah. Sebaliknya juga orang Habasyah sudah kenal orang-orang Mekah. Kemudian kelebihan yang berikutnya, Habasyah itu negara yang kuat dan independen. Independen dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi militer. Waktu itu, di masa itu, Habasyah masih terhitung sebagai negara kuat. Berpuluh-puluh tahun sebelumnya, atau sekitar 40 tahun sebelum peristiwa ini, peristiwa ketika Rasulullah SAW baru lahir, terjadi peristiwa penyerangan Abraha ke Mekah. Dan kita tahu Abraha itu perpanjangan tangan dari kerajaan Habasyah. Jadi kerajaan Habasyah waktu itu mereka bisa menginvasi Yaman sampai nanti ke Mekah. Abraha itu dia menggambarkan ini kuat, negara kuat, militernya, ekonominya, dan seterusnya. Kemudian Habasyah ini juga yang menjadi agama resmi di negeri tersebut adalah agama Nasrani. Tentu agama Nasrani, agama Ahlul Kitab, di antara agama yang lain punya kedekatan lebih, punya banyak persamaan dengan ajaran Islam yang sama-sama agama Samawi. Kemudian sekilas tentang Najasyi Habasyah ini yang masnya adalah Ashamah. Ayahnya itu pernah dikudeta. Kemudian Amah yang waktu itu masih kecil itu dibuang, diasingkan.
disingkirkan dari istana. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu sekian lama, setelah dikudeta oleh pamannya, kemudian pamannya berkuasa, pamannya meninggal digantikan oleh anak-anaknya. Kemudian para pembesar kerajaan atau para pejabatnya tidak puas dengan kepemimpinan anaknya si pamannya ini. Kemudian Ashamah dicari lagi, dijemput, kemudian diminta untuk berkuasa lagi di Habasyah. Jadi ini Ashamah punya latar belakang seperti itu. Ketika ada orang tertindas datang kepada beliau meminta perlindungan, Ashamah pernah punya pengalaman yang ini empati lebih, karena beliau pernah merasakan bagaimana diasingkan, bagaimana disingkirkan, bagaimana diusir dan seterusnya. Nah, hijrah ke Habasyah ini ada dua gelombang, ada dua tahap. Hijrah yang pertama, hijrahnya para sahabat ke Habasyah yang pertama itu di bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Perjalanannya, rutenya itu para sahabat menempuh perjalanan darat terlebih dahulu ke pelabuhan Syuaibah, pantai Syuaibah. Pelabuhannya dulu namanya Syuaibah. Kalau sekarang pelabuhan terdekat dari Mekah itu Jeddah, tapi kalau dulu Syuaibah. Mereka berjalan secara rahasia, mengendap-endap, jangan sampai ketahuan oleh orang-orang musyrik. Jumlahnya ada 11 laki-laki dan 4 perempuan. Ini gelombang yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Nah, kita bisa lihat di sini jaraknya. Jadi mereka ke Habasyah itu tidak ringan, tidak mudah. Berjalan kaki dulu, perjalanan darat dulu, dari Mekah ke pantai Syuaibah. Kalau kita cek di Google Map, jaraknya itu bisa dilihat di situ sekitar 100 km. 100 km. Kalau bagi kita yang tinggal di Jakarta ini, kalau kita cek di Google Map, jarak antara Depok ini, Cimanggis ke Tanjung Priok itu baru sekitar 30-an kilometer. Jadi kalau ini 100 km itu bisa sampai Bogor ya. Jakarta Bogor. Itu ditempuh dulu perjalanan darat dulu. Baru setelah itu nanti naik kapal. Jadi tidak ringan, tidak mudah. Dan jalur darat ini ditempuh dulu dengan secara rahasia, jangan sampai ketahuan oleh orang-orang. Setelah itu baru nanti nyebrang laut. Nah, ini kalau garis lurusnya ini kita bisa cek di map seperti ini. Jadi dari Mekah ke Habasyah itu lintas negara. Kalau sekarang itu dari negeri Saudi ke Ethiopia. Jadi ini kita bisa lihat di situ. Sekarang itu ada negara Saudi nyebrang laut di Laut Merah. Kemudian ada, kalau dulu Habasyah saja, kalau sekarang ada negara Eritrea, kemudian ada Ethiopia. Gelombang satu ini kita bisa lihat nama-namanya. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Az-Zubair bin Awam, ada Abu Salamah. Nama kabilahnya bisa dilihat di sebelahnya. Ada Utsman bin Mat'un, ada Abu Fah bin Utbah, Mus'ab bin Umair, Hamid bin Rabi'ah. Ini semua dari kabilah-kabilah dari Bani Abdi Syams, dari Bani Zuhrah, dari Bani Asad, Bani Makhzum, Bani Jumah. Semua berdarah Quraisy. Kita bisa lihat di situ ini darah biru semua. Pertanyaannya, kok di situ nggak ada Khobab bin Arab? Kenapa di situ nggak ada Bilal? Di situ nggak ada Ibnu Mas'ud? Di situ nggak ada Mikdam? Di situ tidak ada Ammar bin Yasir? Ini semua ini anaknya para tokoh. Ini kabilah-kabilah yang sangat terpandang di Mekah. Kenapa ini? Kenapa bukan orang-orang tertindas yang disiksa? Bilal disiksa ditindih dengan batu, Khobab bin Arab dipanggang. Ada keluarganya Ammar bin Yasir, bapaknya sama ibunya sampai syahid. Kenapa bukan orang-orang seperti itu? Ini anaknya tokoh-tokoh, para tokoh. Kenapa ini yang diberangkatkan? Nah, apa hikmahnya? Beberapa ibrah atau hikmah dari pemberangkatan ini, muhajirin ke Habasyah. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, dalam kafilah yang pertama ini atau kelompok yang pertama ini, di situ ada Utsman bin Affan dan istri beliau. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, ini keluarga pertama yang berhijrah setelah Nabi Lut alaihissalam.
Nah, kemudian keberadaan Utsman bin Affan itu di situ menguatkan para sahabat secara psikis. Meskipun Rasulullah SAW tidak hadir, tidak ikut, tidak membersamai mereka secara fisik, tapi ketika mereka merasakan di situ ada putrinya Rasulullah SAW, di situ ada menantu Rasulullah SAW, ini menguatkan. Ada sisi lain, ini akan menguatkan para sahabat. Di sini ada darah dagingnya Rasulullah SAW. Kemudian di sini gambaran tadi keberangkatan para sahabat dengan cara rahasia, dengan sirriyah. Jadi kita bisa dapatkan pelajaran di situ bahwa pada kondisi tertentu sirriyah itu begitu penting. Nah, kemudian tadi nama-nama yang kita lihat tadi ada Utsman bin Affan, ada Utsman bin Mas'ud, ada Abu Salamah, dan seterusnya. Ini yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk berangkat. Mereka ini adalah golongan asyraf. Mereka ini adalah golongan terpandang. Kenapa mereka yang diberangkatkan? Kenapa bukan para budak? Kenapa bukan orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya kabilah di Quraisy seperti Abdullah bin Mas'ud? Tapi yang diberangkatkan yang ini, hikmah yang pertama, kafilah ini, kelompok ini, ketika nanti tiba di Habasyah, mereka akan dihormati, diperlakukan secara terhormat di negeri yang mayoritasnya Nasrani. Orang Habasyah ketika tahu, oh ini berdarah Bani Abdi Manaf, ini masih keponakannya, masih sepupunya Abdul Muttalib. Ya, mereka akan tahu itu orang-orang Habasyah tahu yang pegang kunci Ka'bah itu dulu namanya Abdul Muttalib, sekarang diwariskan ke anaknya namanya Abu Thalib. Oh, ini masih keluarganya. Ini masih orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, orang Habasyah tahu itu. Mereka bisa menempatkan, memposisikan, oh ini berarti orang-orang terpandang dari Mekah. Jadi mereka diperlakukan secara terhormat. Kemudian kita bisa lihat di situ bahwa pemberangkatan kafilah ini, para sahabat yang dihijrahkan ke Habasyah itu, tujuan utamanya adalah himayatul dakwah. Himayatul dakwah itu apa? Himayatul dakwah itu berarti menyelamatkan dakwah. Jadi kita bisa dapatkan di situ bahwa tujuan pemberangkatan ini bukan semata-mata menyelamatkan nyawa, bukan semata-mata hifdzun nafs. Karena kalau tujuannya semata-mata menyelamatkan nyawa, tentu orang-orang seperti Bilal bin Rabah, seperti orang-orang seperti Ammar bin Yasir, orang-orang tertindas seperti itu yang lebih layak diberangkatkan. Tapi justru Rasulullah SAW memberangkatkan orang-orang yang mereka punya kabilah-kabilah yang kuat, mereka punya keluarga-keluarga yang kuat yang siap melindungi mereka di Mekah. Jadi di sini kita dapat pelajaran bahwa Rasulullah SAW punya tujuan lain. Tujuannya adalah himayatul dakwah, menjaga agar benih dakwah itu seandainya nanti terjadi kemungkinan terburuk di Mekah, ada benih-benih berkualitas yang diselamatkan, yang disimpan di Habasyah, dan pada saatnya nanti kalau diperlukan bisa diambil lagi. Nah, kemudian setelah gelombang yang pertama ini berangkat ke Habasyah, di Mekah terjadi beberapa peristiwa penting. Di antaranya masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisahnya Rasulullah SAW itu biasa disakiti, dihina, diintimidasi. Kemudian ada budak wanita dari Bani Makhzum yang melapor, menyampaikan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, kamu tidak tahu ya yang dilakukan oleh fulan kepada keponakanmu, anak saudaramu. Kemudian Hamzah, beliau terpantik emosinya, terpantik asobiahnya, fanatisme kekeluargaan, fanatisme jahiliyahnya terpantik. Beliau marah, kemudian didatangi Abu Jahal. Berani-berani ya kamu perlakukan keponakan saya seperti ini. Kamu tidak tahu ya, saya ini sudah masuk Islam. Jadi terpleset, dalam tanda kutip ya, terpleset lidahnya, terlanjur ngomong, saya sudah masuk Islam. Kamu mau apa? Kamu berani-berani sama keponakan saya. Kemudian setelah pulang baru beliau dipikir-pikir, kok tadi saya ngomong begini. Tapi kemudian Allah bukakan, Allah lapangkan dada beliau, Allah lapangkan hati beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib, untuk kemudian memulai Islam. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keislaman. Kemudian juga di masa ini, di masa-masa ini, masa-masa ketika para sahabat, sebagian sahabat itu hijrah ke Habasyah, Umar bin Khattab masuk Islam.
kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab sangat terkenal. Beliau mau membunuh Rasulullah SAW, kemudian ada yang menyampaikan, kamu tidak tahu ya, adikmu sudah masuk Islam. Fatimah binti Khattab sudah masuk Islam. Didatangi rumahnya. Kemudian ketika sampai di rumah beliau, di situ ada Khabbab bin Arat, salah seorang budak ya, atau orang termasuk mustad'afin yang menjadi pengajar di keluarga Fatimah binti Khattab. Suaminya adalah Said bin Zaid yang masih terhitung sepupu Umar bin Khattab. Jadi keluarga dari Bani Adi ini diajar oleh seorang budak. Nah, ini sebenarnya ini tidak masuk akal ini bagi orang-orang Quraisy. Kok bisa ada seorang budak ngajar keluarga terpandang dari Bani Adi? Nah, kemudian Umar bin Khattab datang dan kita sudah sama-sama tahu kisahnya. Setelah itu Umar bin Khattab masuk Islam radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam ini, beliau datang mendatangi Rasulullah di Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab menyampaikan kepada para Rasul dan para sahabat, mengusulkan kenapa kita tidak menampakkan diri saja. Jadi sebelumnya dakwah jahriyah, tapi Rasulullah tidak menampakkan semua sahabat. Nah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam itu, kata Ibnu Mas'ud, persaksian Ibnu Mas'ud, sejak Umar bin Khattab masuk Islam, barulah mereka berani menampakkan diri di hadapan orang-orang musyrik. Mereka berani tawaf, sholat di sekeliling Ka'bah. Itu sejak masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nah, kemudian setelah itu terjadi peristiwa Rasulullah SAW ketika sholat di dekat Ka'bah, beliau membaca surat An-Najm. Wan najmi idza hawa dan seterusnya. Kemudian sampai di akhir ayat ada perintah bersujud. Ternyata ketika selama Rasulullah SAW membaca ayat itu, orang-orang musyrik yang ada di situ, yang ada di sekitar Rasulullah SAW berdiri membaca Al-Quran itu, ternyata mereka larut, mereka ikut mendengarkan semua. Kemudian ketika ada perintah sujud, Rasulullah SAW bersujud. Kemudian mereka tanpa sadar, orang-orang musyrik ini ikut bersujud semua. Kemudian tersiar kabar bahwa di Habasyah, kabar yang sampai ke Habasyah, ke negeri seberang, tersiar kabar bahwa orang-orang musyrik di Mekah sudah masuk Islam. Nah, karena dulu tidak ada medsos, dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada kabar burung yang sampai ke sana, sampai ke seberang laut itu, sampai ke negeri seberang itu, ada kabar bahwa orang-orang Mekah sudah masuk Islam. Kemudian para sahabat yang dari Habasyah memutuskan pulang lagi ke Mekah. Pulang lagi ke Mekah, sebagian masuk Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi, sebagian masuk ke Mekah terang-terangan, tapi dengan meminta perlindungan dari tokoh Mekah, dengan ijarah, dengan perlindungan. Salah satunya adalah Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Utsman bin Maz'un itu diberikan perlindungan oleh bapaknya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah. Jadi kalau sudah dinyatakan dilindungi, itu dia tidak bisa diganggu. Dia tidak diganggu, tidak diintimidasi. Nah, Utsman bin Maz'un. Tapi setelah Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu ini belum merasakan atau melihat para sahabat yang lain itu disiksa, disakiti, kemudian beliau bisa melenggang dengan santai, dengan tenang. Kemudian jiwa, kalau bahasa ini jiwa korsa, jiwa solidaritasnya, ukhuwahnya terpanggil. Utsman bin Maz'un kemudian meminta Al-Walid bin Mughirah untuk melepaskan jaminan keamanannya. Kemudian diumumkan di dekat Ka'bah bahwa sejak saat itu, sejak detik itu, Al-Walid bin Mughirah, Al-Walid bin Mughirah tidak lagi melindungi Utsman bin Maz'un. Kemudian itu juga beliau disakiti, dihajar oleh orang musyrik. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau juga sempat akan berangkat ke Habasyah. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ini saya bacakan sedikit, lam aqil abawa yaqab illa wa huma yadinani ad-din. Saya tidak ingat, maksudnya Aisyah menceritakan, ketika saya sudah mulai bisa mengingat, sudah
sudah agak apa namanya kalaf seperti itu. Seingat Aisyah itu orang tuanya sudah beragama, sudah masuk Islam maksudnya. Walam yamur alaina yaumun illa yatina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seingat saya dulu Rasulullah tiap hari datang di entah pagi entah sore, bukratan wa asyad. Falamma ibtalal muslimun, dan ketika falamma tuliyal muslimun, ketika kaum muslimin itu disiksa, diintimidasi, ditekan oleh orang-orang itu, kharaja Abu Bakrin muhajiran nahwa al-Habasyah hatta Bartil Ghimar. Kemudian seingat Aisyah waktu itu masih kecil. Saya ingat waktu itu ketika tekanan dari orang-orang Quraisy itu semakin kuat, kemudian Abu Bakar hendak berangkat hijrah ke Habasyah. Sampai di satu tempat yang namanya Bartil Ghimar. Kata Bartil Ghimar, laqiyahu Ibnu Dighinnah, kemudian ada tokoh Mekah yang bernama Ibnu Dighinnah, wa huwa sayyidul qarah. Beliau ini tokoh di dia mengatakan faqala aina turidu ya Abu Bakar? Mau kemana wahai Abu Bakar? Faqala Abu Bakar menjawab radhiyallahu, akhrajani qaumi, kaumku telah mengusirku. Fa uridu an asiha fil ardi wa a'budu rabbi. Aku ingin melanglang buana di bumi Allah agar aku bisa menyembah Tuhanku dengan bebas. Kalau Ibnu Dighinnah, kemudian Ibnu Dighinnah mengatakan, ini saya beri warna merah di sini. Kalimat yang sangat mirip, sangat identik dengan kalimat yang diucapkan oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW baru saja pulang dari Gua Hira, kemudian ketakutan ketika pertama kali dari alaihissalam. Ibnu Dighinnah mengatakan, fa inna mithlaka ya Abu Bakrin, orang seperti engkau ya Abu Bakar, la yakhruj wa la yukhraj, tidak sepatutnya pergi dan tidak selayaknya diusir. Innaka taksibul ma'dum wa tasilur rahim wa tahmil kalla wa tuqir dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau ini orang yang suka membantu orang miskin, orang yang membutuhkan, menyambung silaturahim, membantu orang yang membutuhkan, menanggung beban orang lain, memuliakan tamu, dan membantu orang-orang yang tidak bisa mendapatkan hak. Fa'ana laka jar, aku menjadi penjaminmu. Ini kemudian Ibnu Dighinnah menyampaikan kepada Abu Bakar, kembali engkau ke Mekah, saya akan jamin keamanan. Jadi saya akan menjadi penjaminmu. Kemudian Abu Bakar di bawah jaminan Ibnu Dighinnah ini kemudian kembali ke Mekah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk kembali hijrah ke Habasyah, gelombang kedua. Kalau gelombang pertama hanya belasan, di gelombang kedua ini jumlahnya sudah hampir 100. Tapi kalau di total laki-laki dan perempuan sudah lebih dari 100. Ada 102 orang. 83 laki dan 19 perempuan. Di gelombang pertama yang menjadi kepala rombongannya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian di gelombang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, yang waktu itu masih sangat muda. Usia beliau mungkin sekitar 20, kepala dua lah, sekitar 20 sekian. Bersama istri beliau Asma binti Umais radhiyallahu anha. Di fase ini atau di gelombang kedua ini semakin banyak keluarga tokoh Quraisy yang ikut berangkat ke Habasyah. Jadi semakin ditekan, tidak semakin bersurut, tidak semakin berkurang, tapi justru semakin bertambah. Bahkan yang berangkat ke Habasyah semakin banyak dari anaknya tokoh-tokoh. Jadi ini seperti ditampar-tampar ya tokoh Quraisy yang di Mekah. Dia larang-larang Rasulullah SAW berdakwah, tapi anaknya masuk Islam. Bukan hanya masuk Islam, tapi ikut berangkat ke Habasyah. Ada seperti Ummu Habibah radhiyallahu anha, putri Abu Sufyan radhiyallahu anha. Waktu itu Abu Sufyan masih musyrik, bukannya musyrik, menjadi musuh utama dakwah. Tapi putrinya masuk Islam dan ikut berangkat ke Habasyah. Ummu Habibah kelak ketika di Habasyah dinikahi oleh Rasulullah SAW jarak jauh. Kemudian Abu Hudzaifah bin Utbah. Kalau bin Utbah berarti saudara Hindun. Ini iparnya Abu Sufyan. Keluarga Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah ini penentang utama.
gembongnya Quraisy, gembongnya musyrikin, tapi anaknya masuk Islam, Abu Hudzaifah. Kemudian Suhail bin Amru, tidak tanggung-tanggung, 3 anaknya. Ada Abdullah bin Suhail, ada Sahlah binti Suhail, ada Ummu Kulsum binti Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini tokoh utama. Nanti kalau di perjanjian Hudaybiyah, dia yang tanda tangan itu, yang taken perjanjian Hudaybiyah. Tapi 3 anaknya ikut berangkat ke Habasyah. Ada Fatimah binti Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, anak dari Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang bisa Bilal. Punya anak namanya Sofwan, punya anak perempuan namanya Fatimah binti Sofwan. Ikut berangkat ke Habasyah. Ada Firas bin An-Nadhr. An-Nadhr Harith termasuk penentang gembongnya musyrikin. Ikut berangkat ke Habasyah anaknya. Ada Hisham bin Al-As bin Wa'il. Hisham ini saudaranya Amru bin As. Ikut berangkat ke Habasyah. Jadi tokoh-tokoh Mekah ini seperti ditampar-tampar ketika tahu anak-anaknya, putra-putrinya sudah hanya masuk Islam dan ikut berangkat ke Habasyah. Dan ini kalau kita lihat di persebarannya, para sahabat ini tersebar di berbagai kabilah. Kemudian mereka berangkat ke Habasyah. Nah, ketika mereka berangkat ke Habasyah, orang-orang Mekah tidak bisa menekan satu kabilah saja. Oh, ini yang berangkat ke Habasyah Bani Abdi Manaf di musuh bersama-sama, tidak bisa, karena yang berangkat ke Habasyah itu merata tersebar. Berbagai kabilah, ada perwakilan anak-anaknya, putra-putrinya yang ikut berangkat ke Habasyah. Nah, kemudian ketika Afwan Ustaz, Ana mengingatkan saja sudah 17:11. Iya. Syukran. 4 menit lagi ya, Ahmad ya. Syukran Ustaz. Afwan, silakan. Syukran sudah diingatkan. Ya. Kemudian setelah tahu tokoh-tokoh ini tahu, tokoh-tokoh Quraisy tahu bahwa